Jangan lupa like, comment, and subscribe channel YouTube TVRI Bengkulu dan nyalakan lonceng notifikasinya. Halo pemirsa, kembali lagi tentunya di Dokter Kito bersama Kita Sehat. Tentunya hari ini bersama saya Viva Manca yang akan menemani pemirsa dalam 1 jam ke depan. Tentunya di Dokter Kito yang akan hadir setiap hari pukul 10.00 waktu Indonesia Barat. Dan tentunya pemirsa dapat nantikan informasi terkait Dokter Kito dan tema pada hari ini di sosial media kita yaitu @tvri_bengkulu. Dan tayangan ulang tentunya di YouTube channel kita di @tvri_bengkulu. Selain dari informasi yang Anda bisa dapatkan di sosial media, kalian juga dapat telepon di interaktif kita di 0811 10 13 210. Dan hari ini kita akan mengangkat tema yaitu nyeri kronis dan penanganan dengan intervensi nyeri. Untuk itu kita juga sudah kehadiran narasumber yang luar biasa yang tentunya ahli di bidangnya. Kita sudah kehadiran Dr. Amri Mubarok Hasibuan, SPANTI, FIP, CIPS. Halo dokter. Halo, luar biasa tentunya hari ini ya dokter ya. Dan tentunya juga kita sudah kehadiran Dr. Putri Santri. Halo. Hai. Wah, luar biasa tentunya hari ini kita hadir untuk membahas dengan tema nyeri kronis dan penanganan dengan intervensi nyeri. Nah, Dr. Amri, mungkin di awal itu masih banyak banget nih pemirsa di rumah yang ingin tahu mengenai intervensi nyeri itu apa sih, Dok? Ya, jadi intervensi itu merupakan suatu tindakan medis ya, yang ditujukan untuk penanganan nyeri, baik nyeri akut maupun nyeri kronis, tepat kepada sumber penyakit tersebut. Jadi langsung dilakukan ke sumber penyakitnya gitu. Baik, jadi memang ini akan ada penanganan langsung ya dok ya. Nah tapi masih juga banyak nih masyarakat yang taunya wah ini tuh anestesi, ini berbeda ataukah sama nih dok sama anestesi nih dok? Iya, jadi sebenarnya kan anestesi itu dari kita pendidikan sampai menjadi dokter anestesi itu sudah terbiasa untuk melakukan penanganan nyeri, tapi terutama di kamar operasi ya, dan nyeri-nyeri akut. Ya, nyeri akut itu maksudnya adalah nyeri-nyeri yang masih baru ya, masih baru terjadi seperti ada sayatan luka ya bekas operasi dan itu kan nyeri, itu harus kita atasi. Nah, seiring dengan berkembangnya zaman, berkembangnya teknologi, anestesi berkembanglah kompetensinya untuk melakukan tindakan intervensi nyeri tadi, terutama nyeri-nyeri kronis ya, baik yang cancer maupun yang non-cancer seperti itu. Baik, ini kayaknya sangat menarik gitu ya dok ya. Mungkin dokter boleh menjelaskan lebih dalam lagi nih dengan PowerPoint-nya tentunya. Silakan dokter. Ya, izin saya mulai. Silakan dokter. Ya. Baik. Oke, baik pemirsa TVRI ya. Sedikit saya ingin menjelaskan tentang nyeri agar kita terutama rakyat Bengkulu lebih memahami apa itu nyeri dan bagaimana seharusnya nanti yang bisa kita lakukan. Nah, yang pertama adalah definisi nyeri tersebut ya. Itu merupakan pengalaman yang mengakibatkan stres yang berhubungan dengan kerusakan jaringan aktual dan potensial ya dengan komponen sensorik, emosional, kognitif, dan sosial. Jadi di sini bisa kita lihat adalah sesuatu pengalaman yang stres itu aja sudah didefinisikan sebagai nyeri ya, yang berhubungan dengan kerusakan aktual ataupun potensial. Artinya aktual itu adalah kerusakan jaringan yang memang ada, seperti luka bekas operasi itu kan ada bekas sayatannya, itu dinamakan aktual. Atau ya potensial, misalnya nyeri pinggang yang dia tidak ada lukanya, tapi dia merasakan nyeri. Jadi ketika orang udah merasakan membilang nyeri, kita sebagai teman atau sejawat itu menyatakan bahwa pasien itu dianggap nyeri. Kemudian ada komponennya apa? Yaitu terganggunya emosionalnya ya. Seperti pasien-pasien nyeri kanker udah pasti emosionalnya terganggu ya, atau nyeri-nyeri yang dia tidak bisa diobatin lagi misalnya stadium 4 misalnya.
nyeri banget sehingga dia kadang pasien merasa pengen suicide ya, pengen merasa ya udah dok saya pengen mati aja seperti itu. Nah itu gangguan emosional seperti itu. Kemudian gangguan sosial nih, gangguan sosial seperti pasien mau nyeri ya, tidak bisa tidur. Artinya misalnya istrinya yang sakit, suaminya juga nggak bisa tidur, akhirnya terganggulah pekerjaan segala macam, itu pasti terganggu. Kemudian sensorik ya, sensorik, kognitif ya, udah pasti dia merasa nyeri ya. Kemudian gangguan geraknya juga pasti terhambat, seperti pasien-pasien nyeri lutut ya, mau sholat itu pasti terganggu ya. Dia tidak bisa sholat seperti biasa, makanya itu kita anggap bagian daripada definisi nyeri tadi ya. Kemudian dari mana kita mengambil definisi nyeri itu adalah dari International Association for Study of Pain ya. Di situ dijelaskan memiliki dua unsur pokok, baik sensorik ya maupun emosional yang tidak menyenangkan. Next, ya. Jadi konsep nyeri itu merupakan pengalaman individual yang mempengaruhinya adalah persepsi pasien. Jadi pasien itu mempunyai persepsi nyeri beda-beda. Jadi setiap orang itu beda-beda. Ada bahkan aku ketusuk paku tidak sama sekali sakit, gitu kan. Ada yang kena sedikit aja jarum, seujung dikit aja, aduh sakitnya luar biasa. Nah itu persepsi. Nah di zaman sekarang mungkin persepsi itu udah semakin lebih kuat dia, sehingga tersentuh sedikit aja bisa menyebabkan sakit yang luar biasa ya. Kemudian pengalaman pasien ya, mungkin dulu aku waktu kecil jatuh sepeda, naik sepeda ya, sehingga dia kadang kalaupun udah mau rasa jatuh aja kayak ngilu, ada rasa sakit. Itu pengalaman-pengalaman yang dulu seperti itu ya. Kemudian kesejahteraan mental ya. Jadi mungkin orang yang gangguan mentalnya itu ketika ada nyeri bisa menjadi lebih tinggi lagi nyerinya. Kemudian ya yang paling pentingnya adalah latar belakang keluarga dan culture ya. Ada di suatu budaya atau agama ya tertentu yang dia menggunakan kalau kita lihat kalau dia ditusuk apa segala macam dia nggak merasa nyeri sama sekali karena tubuh sebenarnya bisa menghasilkan endomorfin sendiri ya, sehingga tidak membuat rasa nyeri ketika dia ada keyakinan itu tidak nyeri seperti itu ya. Kemudian nah ini yang paling penting adalah klasifikasi nyeri ya, berdasarkan patofisiologi ya. Nyeri itu dibagi dua lagi, ada nyeri klinis, ada nyeri fisiologis atau transien. Contoh nyeri fisiologis itu seperti ibu mau melahirkan, ya, ibu mau melahirkan hamil, kemudian dia terasa nyeri, udah ada tanda-tanda mau melahirkan, itu merupakan salah satu nyeri fisiologis ya, seperti itu. Kemudian nyeri klinis itu seperti ya tadi, seperti nyeri lutut, seperti nyeri bahu, seperti itu merupakan nyeri klinis ya, atau nyeri-nyeri yang seperti habis operasi ada sayatan tadi ya, atau dia jatuh luka, itu bisa kita bilang nyeri klinis ya. Nah nyeri klinis ini kita bagi tiga lagi ya, yaitu ada nyeri nosiseptik ya, nyeri neuropatik, dan nyeri psikogenik ya. Ya kalau udah jelas psikogenik, kita udah jelas itu adanya terjadi gangguan psikologisnya atau mental pasien ya. Kemudian ada nyeri nosiseptik ya, kita bagi dua, yaitu nyeri somatik dan nyeri visceral ya, seperti itu. Kemudian nyeri neuropatik itu dibagi dua lagi menjadi nyeri perifer atau nyeri sentral. Apa maksudnya adalah nyeri nosiseptik tadi ya, ini saya jelaskan bahwasanya merupakan nyeri yang terjadi ketika adanya kerusakan aktual ya. Nanti kita lihat yang berikutnya ya. Kemudian kalau neuropatik ini merupakan nyeri yang tidak ada yang potensial, kemungkinan tidak ada kerusakan jaringan di situ, tapi dia merasakan nyeri. Nah, kemudian yang paling penting lagi adalah nyeri akut dan nyeri kronis. Kapan dikatakan nyeri akut? Nyeri akut itu adalah ketika terjadi masih di bawah 3 bulan, kurang dari 3 bulan. Jadi kalau kita ada merasakan nyeri ya 3 bulan dia tidak sembuh, itu perlu hati-hati karena bisa terjadi nyeri kronis seperti itu. Nah nyeri kronis itu terjadi ketika dia lebih daripada 3 bulan. 3 bulan ya dok ya. Jadi ketika suatu penyakit, apalagi misalnya ada bekas luka ya,
setelah 3 bulan tidak sembuh-sembuh, nah itu perlu penanganan yang lebih intensif lagi seperti itu. Bagaimana caranya biar nyeri itu bisa hilang, gitu seperti itu. Kemudian, nah kita kembali ke nyeri onset klinis tadi ya. Jadi di sini dibilang nyeri akut itu biasanya bersifat nosiseptik. Ya, nosiseptik itu berasal dari kata nosere. Ya, nosere itu tuham atau merusak. Jadi dia adanya kerusakan jaringan. Jadi ketika ada kerusakan jaringan, itu kemungkinan besar nyeri nosiseptik seperti itu. Ya, dan dia di sini dibilang bersifat sementara. Ya, kalau kemudian bila menetap, suatu hal bisa berubah menjadi nyeri kronis seperti itu. Kemudian lanjut ya. Nah tadi dokter sempat menyampaikan ya bahwa ada dari pemikiran sendiri nih dok. Apakah memang mungkin dari overthinking ini ya ketika kita nyeri itu, apakah dapat menambahkan rasa nyeri itu lebih dalam lagi ataukah ini hanya pemikiran kita aja nih dok? Karena biasanya karena kita kayak terlalu banyak overthinking yang kayak wah ini sakit banget padahal itu levelnya tidak terlalu nih dok. Tapi tahan dulu nih, nanti kita akan jawab setelah jeda pariwara berikut ini, tetap di Dokter Kita.